nanti kita lakukan pruning kembali untuk bagian-bagian pucuk. Ini full duri hitam semua. Ini daunnya sangat subur sampai atas, batangnya juga sebagus semua. Seperti menggunakan penyemprotannya, kapan waktunya, pemberian aplikasi, pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali ya dengan topik Pipi Durian. Nah, kita mau review untuk pohon yang siap kami buahkan ya dengan metode penyemprotan, yaitu dengan ciri-ciri daunnya seperti yang di samping saya ini. Ini pohon durian hitam ya yang sudah sangat bagus untuk diproses pembuahan. Jadi menggunakan penyemprotan, metodenya kita spray ya, daun, batang, keliling. Jadi kita tidak hanya memupukkan pupuk bawah, tapi kita melakukan penyemprotan juga melalui daun. Supaya apa? Supaya tumbuh bunga merata dan nutrisi semua bisa terisi. Nah, kita lihat dari percabangan sini ya. Kalau untuk percabangannya ini sudah pruning semua. Nanti kita lakukan pruning kembali untuk bagian-bagian pucuk ya setelah kita lakukan penyemprotan. Nah, ini teman-teman ya. Ini batang-batang yang siap berbuah. Jadi dari dahan ini sudah mulai ada titik-titik mata ketam yang mau pecah tapi belum pecah karena kurangnya nutrisi dari daun ya. Makanya akan kita lakukan penyemprotan menggunakan mesin semprot Sansin ya yang sampai atas sana, jadi lebih sempurna untuk penyemprotannya. Nah, ini pohon-pohon kami semua usianya 3,5 tahun ya, jalan 4 tahun nanti bulan Desember. Ini sudah mulai berbunga saat ini ya, kemarin sudah berbuah, ini sudah mulai berbunga, sedikit-sedikit sudah mulai keluar mata katam seperti di atas ini. Nah, ini untuk penyiraman memang kita lakukan agak jarang ya. Kalau untuk menjelang pembungaan ini kita stressing dulu sampai dengan 10 hari, nanti kita lakukan penyiraman setelah penyemprotan rutin. Pemberian pupuk menggunakan MKP dan boron tentunya ya untuk penunjang pembuahan yang tepat. Nah, dan di depan saya ini termasuk genjah, ini pohon duri hitam atau ocinya ya, karena baru 3,5 tahun sudah sebesar ini dan sudah pernah berbuah sebelumnya. Ini kita menggunakan pupuk kompos untuk pendampingnya ya, tapi ini komposnya sudah lama, sudah fermentasi, jadi pohon tetap segar. Nah, kita lanjut ke sebelah sana mas ya, kita turun. Ini juga sudah siap berbunga ini mas. Nah, ini batangnya ya sudah kelihatan, dari calon-calon titik bunga sudah ada semuanya. Nah, jadi ini perlu penambahan penyemprotan pembuahan. Nah, ini yang penting sekali untuk teman-teman pecinta durian ya. Jangan sampai di saat pohon sudah minta dibantu untuk pembuahan masih dibiarkan, apalagi diberikan pupuk pertumbuhan. Itu salah teman-teman ya. Karena untuk saat ini waktu yang tepat untuk proses penyemprotan pembuahan. Nah, kalau saya penyemprotan untuk pembuahan itu saya intervalnya 10 hari sekali ya, menggunakan MKP boron untuk bagian bawah, untuk atasnya kita juga tambahkan MKP untuk penunjang mengeluarkan bunga ya, untuk lebih tepatnya ya dengan dosis dan takaran menyesuaikan dari pohon tersebut ya. Jadi pohon-pohon yang semua ini yang sudah kami treatment ya, kita sudah siap untuk proses pembuahannya. Ini semua ya, batang-batang sudah kekar, sudah retak ini ya. Ini ciri-ciri dari pohon yang sudah siap berbuah. Ini ya, bahannya retak-retak seperti ini, dahan-dahannya. Jadi sudah benar-benar matang untuk dibuahkan. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau memproses pembuahan, pastikan daun tua ya. Jangan pernah ada yang daun muda dibuahkan, nanti akan gagal. Untuk penyemprotan kami lakukan rutin ya, per 10 hari sekali, dan kita menggunakan mesin Sansin atau mesin semprot yang daya dorong tinggi ya, untuk mencapai tinggi atas sana. Karena ini terlalu tinggi kalau kita pakai stick biasa nggak mampu ya sampai atas. Makanya kita gunakan mesin pendorong. Untuk penyemprotan semua ya, dari dahan semuanya kena semuanya. Satu untuk menghindari ulat dan hama-hama lain. Nah, keduanya memang untuk mata tunasnya itu ya, jangan sampai terkena hama atau jamur. Itu untuk mata tunas itu diwajibkan disemprot. Jadi tidak hanya daun saja. Ya, ini kita lihat yang sebelah sini. Nah, ini pastikan daun betul-betul sehat seperti ini ya. Daunnya tua, sehat. Nah, ini ada yang patah malah bang. Ada yang patah ini kena angin. Nah, ini karena pruningnya masih kurang, ini mau kita pruning dulu, besok setelah itu kita semprot. Kita turun bawah sana ya.
Untuk takaran airnya pakai berapa liter bang? Kalau untuk takaran air ya kita MKP itu kalau untuk standar satu tangki yang isi 20 atau 16 liter ya kita pakai 2 sendok sampai dengan 3 sendok maksimal. Kalau kita kan pakai drum besar bang, drum besar itu kita isi setengah kilo dengan kapasitas 100 liter ya, 100 liter kita kasih setengah kilo. Itu bisa buat berapa pohon? Kurang lebih sekitar 15 sampai 20 pohon untuk pohon besar ya, yang hijau tadi itu 15 sampai 20 pohon untuk pohon besar ya. Kalau pohon-pohon kecil ya banyak. Jadi seperti ini ya, ini sudah siap semua nih, daunnya sudah mantap untuk dibuahkan. Dan ini hasil stressing mas, hasil stressing seperti ini ya. Jadi memang kita keringkan dulu, kita tidak siram, kita siram seketika akan kita proses pemupukan pembuahan atau pengocoran, baru kita kasih air. Sebelumnya kita stressing seperti ini kering ya, tapi kita pantau dari kondisi daun. Selama daunnya segar masih bisa untuk bertahan, kita biarkan dulu sampai dengan mampu untuk bertahan sekuat mungkin, baru kita semprot. Ini udah siap semua dahan-dahannya ya. Sebelah sana kita lurus sana ya. Full duri hitam ya bang? Ini full duri hitam semua. Berapa pohon bang? 120 total ya, 120 untuk pohon duri hitam. Ini sudah keluar mata ketam mas ya. Seperti ini kan kita perlu bantu untuk penyemprotannya supaya lebih banyak lagi dan bunganya lebih besar-besar. Apabila kita tidak semprot, kita tidak bantu nutrisi, itu berpengaruh pada bentuk bunga dan putik bunga tentunya. Jadi kurang maksimal, nanti terjadi kerontokan pada bunga. Nah, ini ya sudah banyak tapi belum serentak sampai atas, makanya kita bantu penyemprotannya. Ini udah satu kali ya sebelumnya, tapi kena hujan. Nah, ini kita ulang, tapi ada yang keluar, jadi tidak gagal, anti gagal pokoknya. Kemarin juga pernah bikin konten di sini ya pas. Ya sebelumnya kita ada konten di sini waktu penyemprotan rutin ya, perawatan. Rutin sama penanganan pohon yang terkena penggerek. Iya, penggerek batang betul. Nah ini jangan lupa teman-teman ya, apabila ada tunas-tunas air seperti ini kita wajib potong. Nah, ini mempengaruhi ya, mengaruhi dari proses bunga. Ini wajib kita buang kalau ada tunas-tunas air yang kecil ini. Ini daunnya sangat subur sampai atas mas, batangnya juga sebagus semua. Untuk pohon yang kemarin kena penggerek. Nah kita sampai ke pohon yang kena penggerek ya, kita lihat. Nah itu bagian depan mas, itu ada yang masih daunnya belum pulih sempurna tapi sudah mulai kembali sehat. Ke depan ya, bisa ke bawah. Nah ini kan daunnya masih subur-subur sekali ya, ini subur, sudah siap. Nah ini dia ya, kena penggerek batang. Ini menguning kurang sehat tapi masih ada tunas yang bisa menyelamatkan ya, jadi masih bisa diselamatkan. Ini barusan kita kocor, ini juga karena akibat stres juga, ini keluar bunga ya. Ini bekas lukanya masih ada mas ya, bekas yang kita luka, kita obati masih ada. Nah ini untuk ini kapasitasnya 100 liter mas ya, kapasitasnya 100 liter ya, jadi kita isinya setengah kilo MKP ini. Untuk satu drum ini setengah kilo, bisa untuk 10 sampai 15 pohon dengan ukuran besar-besar seperti yang di sebelah ini. Drum bisa buat sekitar 20 pohon Ya maksimalnya 20 pohon, tergantung besar. Karena harus penyemprotan merata full dari daun, cabang, dahan semuanya sampai batang utama itu kena semua merata. Jadi kita gunakan drum seperti ini dengan mesin Sansin ya. Mesinnya udah kita angkat tadi. Kalau mesinnya yang ada yang membutuhkan boleh, kami bisa pesankan nanti ya. Nah, ini seperti pohon-pohon ini. Nah, ini kan sudah mulai keluar mata ketam semua. Nah, ini habis disiram tadi mas, kita siram, semprot ya.
Ya, basah semua sampai atas sana. Itu percabangannya full ya. Kita targetkan satu pohon rata-rata di 30, mungkin sudah mampu 30 butir minimal itu ya, karena duri hitam ya, karena ini kan dahan sudah mampu semua, udah besar-besar, mudah-mudahan mampu. Kita coba dulu nanti. Kalau sebelumnya sudah sampai dengan 10-15 sudah satu pohon. Jadi kita naikkan lagi. Nah, ini untuk pohon-pohon duri hitam ini ya, untuk teman-teman yang membutuhkan bibitnya kami ready, dan ini udah untuk kualitasnya sudah teruji semua ya. Jadi untuk bibit kita ready, duri hitam, bawor, musangking, super tembakau, amblung, dan kita selalu dampingi ya untuk cara perawatannya hingga proses pembuahan atau treatment pembuahan kita bantu. Nah ini mas ya, ini kan dahan sudah bagus. Untuk cara pruning, cara pembuahan lain ya, kita seperti menggunakan penyemprotannya, kapan waktunya, pemberian aplikasi pupuknya kami selalu dampingi untuk teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, untuk yang pemesan bibit dari kami Taufik Bibit Durian, kami selalu siap bantu. Untuk teman-teman semua yang mau sharing, mau konsultasi, kami siap bantu. Untuk perawatan sendiri Bang, ini kok bisa ini bawa pohon itu bersih terus? Ya, untuk perawatan memang ini nggak semua bersih sebetulnya mas. Karena apa? Karena sebagian yang mau kita treatment, kita kan pemberian pupuk. Kalau kita nggak bersihkan dulu, otomatis banyak terserap oleh rumput-rumput. Makanya kita bersihkan dulu sebelum pengaplikasian, nanti pengocoran pupuk buah atau pengisian buah. Jadi kita bersihkan dulu untuk bagian bawahnya. Kalau banyak rumput sia-sia ya? Ya kurang maksimal saja. Sebetulnya rumput tidak begitu berpengaruh kepada pengaplikasiannya. Tapi kan di saat nanti sedang dibutuhkan air dan banyak nanti terserap oleh rumput itu sendiri, ya akhirnya kurang nutrisinya. Ya bagi teman-teman yang lain mungkin ada yang sengaja ditanam rumput sebagai menjaga kelembapan atau memang kurangnya air untuk penyiraman, ya bisa juga metode itu dipakai. Tapi kalau kami kan air cukup, makanya kita bersihkan. Nah ini apa? Ini duri hitam ya. Ini Bang, kan sekarang lagi ini ya, yang lagi viral itu bawor itu. Ya gimana Bang? Kalau saya mengenai bawor ya, cenderung saya ini kan memang asli dari tempatnya bawor ya, jadi kita berani pertahankan kualitas bawor. Karena sebetulnya kalau bawor kita rawat dengan baik cara pemupukan, pengisian buah, pemberian nutrisi lain, itu bawor tidak terkalahkan dengan durian lain. Baik dari kualitas dagingnya, rasa buahnya, itu bawor sebenarnya bagus dan menang itu. Tapi karena apa? Karena sebagian orang hanya memahami sekilas saja mengenai pengisian buah, pemupukan dan lain, akhirnya yang terjadi itu tidak maksimal. Contoh misal terlalu banyak air hujan, kita nggak mau memberikan pengisian seperti KCL atau pupuk lain ya untuk mendampingi pengisian, akhirnya terjadi duriannya kurang manis atau jatuh muda karena kurangnya kalsium dan kalium. Itu yang terjadi. Nah untuk teman-teman boleh sharing ya, untuk kami yang mungkin punya kegagalan dalam proses pembuahan ataupun rasa buah yang kurang bagus, nanti kita bisa bantu teman-teman semua. Jadi untuk bawor kami jamin tetap bagus, tetap nomor 1 ya, tetap kualitas lah. Walaupun kami tanam sebuah duri hitam ini hanya 1 titik mas, yang lain kami bawor masih banyak. Jadi bawor tidak kami hilangkan, tapi malah kami naikkan kualitasnya untuk bersaing. Kenapa kita tanam bawor dan duri hitam kita beda tempat? Kita akan adu kualitas. Seperti apa sih setelah kita panen raya gitu? Kalau selama ini kan hanya selentingan-selentingan 1-2 pohon orang-orang yang punya. Nah ini kita kebunkan langsung. Dikebunkan antara bawor dan duri hitam, disaingkan langsung. Bukan berarti bawor itu kalah sama duri hitam sama musangking ya? Bukan. Jadi sebenarnya gini, kalau bawor terserang punya kelemahan waktu ya. Kalau bawor beda waktunya gini, bedanya bawornya usianya lebih lama panennya daripada duri hitam, karena bawor itu hampir 4 bulan masa dari pemekaran bunga sampai dengan matang, sedangkan duri hitam 3 bulan. Bedanya di situ saja sebetulnya. Nah itulah yang harus kita berikan nutrisi yang cukup untuk perpanjangan waktu yang sangat panjang untuk pengisian durian bawor. Kalau duri hitam ini lebih singkat 1 bulan. Kenapa? Nutrisinya beda dengan bawor untuk memberi aplikasiannya gitu. Jadi kadang-kadang salah pemahaman ya, karena ini sama durian kita kasih dengan takaran yang sama, padahal jangka buahnya itu beda ya. Dari lama proses bunga mekar sampai dengan jadi buah sampai matang, itu beda-beda semuanya. Baik bawor, musangking, duri hitam dan lain-lain itu semuanya punya waktu beda-beda. Itu yang lagi ramai di banyak perbincangan, karena bawor sendiri itu top performnya itu kalau sekarang agak kurang sih. Ya sebenarnya yang terjadi seperti ini. Kita juga tidak bisa menyalahkan alam ya, karena alam juga kita kan hanya yang kuasa yang tahu akan seperti apa. Kita hanya mengimbangi, kita hanya mengikuti, tapi kita tetap berusaha. Ya kemungkinan terjadi banyak gagal itu faktor alam, dan kita tidak mendukung dari apa yang dibutuhkan oleh pohon durian tersebut. Nah di situ kegagalan yang sebagian orang dipukul rata, padahal itu tidak.
Karena di wilayah beda-beda, kami pun di Banyumas tidak semuanya sama. Kita juga ada yang gagal di dataran rendah, dataran tinggi itu juga ada. Cuman ya kita usahakan semaksimal mungkin bagaimana, karena di tempat lain juga banyak yang sukses, tapi tidak juga jarang juga yang gagal. Tergantung dari kitanya seperti apa. Untuk duri hitam sama musangking sendiri kalau cuacanya nggak mendukung gimana? Saya juga ada tanam duri hitam dan musangking yang di dataran beda ya. Itu terjadi pertumbuhannya lambat juga ada, terus buah yang jatuh muda juga ada. Jadi nggak semuanya sama mas. Jadi adalah tergantung dari kitanya, kita dan alam ada aja. Jadi nggak semuanya bagus, nggak. Kita juga tidak mungkin kalau bahwasanya duri hitam dan musangking itu jelek di tempat kami ada. Jadi tidak semuanya bagus, nggak semuanya bagus. Ya kami juga bisa dapat ilmu kan dari situ, dari kita dapat yang jelek, terus kita olah menjadi bagus seperti apa, dari situ kita dapat pelajaran. Nah bahkan sebagian teman-teman kan ada yang bilang kalau musangking harus MDPL tinggi, ternyata kami di MDPL tinggi ini loh saat ini juga gagal. Nah jadi tidak menyalahkan beliau, tapi bagaimana alam dan kitanya yang berusaha gitu. Kalau musangking sendiri biasanya gagalnya gimana? Kalau saya kebanyakan dari yang sudah ya, karena cuaca yang kurang bersahabat, rasanya kurang manis, warnanya kurang Kuning. ya, kurang kuning, dan buahnya pengisiannya tidak sempurna, bentuknya tidak bagus gitu loh. Nah itu kalau cuaca banyak hujan atau mungkin nutrisi yang kurang, itu terjadi pembentukan buah yang tidak sempurna ya, karena penyerbukan tidak maksimal, pengisian tidak maksimal, akhirnya hasilnya nggak maksimal. Itu yang terjadi ya. Untuk bawor pun sama ya sebenarnya, kalau kita rawat dengan pupuk cukup, nutrisi cukup, dia akan lebih perform lagi, baik warna, daging, dan juga kualitas rasa tentunya ya, itu akan bagus bawor. Untuk warna juga lebih oranye, daging lebih tebal, dan untuk peminatnya pasti lagi lebih banyak karena harga lebih terjangkau. Itu tentunya. Durinya besar, bisa dibilang makan beli satu cukup untuk satu keluarga. Beda dengan duri hitam kan, kita beli satu mahal, waktu cukup 2 orang aja, itu pun masih kurang kan itu. Mau invest ke kebun durian ya, berkebun durian itu biasanya kan tergiur sama ini ya, sama penghasilan ya. Jadi gini teman-teman ya, untuk teman-teman ya, kalau saya sendiri kan udah banyak tempat yang saya kerjakan, saya garap. Memang sebagian besar mungkin hanya tergiur dari hasil ya, yang realitanya nggak akan sesuai dan pasti akan kecewa. Sebenarnya durian ini tidak bisa dibilang gampang ya, termasuk sulit, tapi tidak bisa dibilang sulit juga. Jadi bisa gampang, bisa sulit, tergantung kitanya. Kalau kita dari awal mengikuti SOP yang betul, yang hemat, makanya akan nutup kos operasionalnya. Tapi kalau kita ikutin dari metode-metode yang tinggi, yang dengan kualitas pupuk mahal, dengan cara-cara yang mahal, maka akan mahal juga biayanya. Seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung dari kitanya yang memberikan dampingan. Kalau kita berikan dampingan dari nol dulu, dari cara sederhana dulu, bertingkat ke tahapan berikutnya, nanti akan ketemu kosnya dan akan menjadi hasil. Tapi kalau kita dari awal sudah kasih pos yang bagus-bagus, yang besar-besar, biayanya nggak akan tertutup bang, yang ada tekor. Makanya tanamnya duri hitam sama musangking ya, banyak kan seperti itu. Padahal bawor ini orang udah habis duri kan hanya 3 bulan ya. Kalau untuk duri hitam musangking 3 bulan, sama-sama waktunya. Setelah panen itu yang paling lama bertahan itu bawor. Orang udah habis punya duri hitam, kita masih bawor ada terus tiap hari. Nah bahkan di Banyumas ini kan saya sendiri masih bisa dalam 1 tahun 2 kali panen ya. Untuk bawor saya 2 kali panen bisa, apalagi duri hitam. Harganya pun terjangkau dari kalangan bawah sampai kalangan atas untuk bawor gitu. Jadi kita tidak hanya terpaku pada harga jual tinggi, terus hanya untuk kalangan tinggi, tidak, tapi kita melayani semuanya ya, gitu bang. Ya kalau untuk saya pribadi ya, untuk semua jenis kebetulan ditanam, ada bawor, musangking, super tabakan, namun kita tanam semua. Tujuannya apa? Biar nanti semua bisa mencoba mana kualitas terbaik dari jenis-jenis yang katanya super. Nah kita kan perlu bukti bang. Kita nggak hanya dengar dari si A si B, di kebun si A si B bagus, tapi di kita seperti apa, kita buktikan, kita tanam seperti itu. Kenyataannya bawor juga ada yang benar-benar bagus. Oh ada, tempat kami ada bawor yang benar-benar oranye tebal premium, dan itu sebenarnya banyak sekali yang minat. Tapi kita ya harus pastikan dulu perawatan yang kita lakukan dengan di tempat lain sama apa enggak untuk menghasilkan seperti itu kan. Itu banyak yang menanyakan seperti itu. Kalau bawor benar-benar premium juga oci. Nggak minder kalau makan secara bersamaan. Nah, kita kan sering nih buka di kebun langsung yang baru jatuh atau yang sudah nginap antara bawor dan duri hitam, itu sudah kami bisa merasakan perbedaannya. Bagi yang penikmat durian ya pasti bisa merasakan kenikmatan yang secara bersamaan apabila kita makan beriringan langsung ya, 1 bawor, 1 duri hitam atau 1 musangking.
itu akan tahu kualitasnya di mana, kekurangannya di mana, pasti tahu. Jangan dibandingin sama duri hitam yang premium. Iya. Premium. Ya itu jangan jelas kalah. Jelas kalah. Power juga harus premium. Harus premium. Kalau powernya kita premium, kita musangnya premium, kita adu nggak akan kalah. Baik warna, rasa, satu penilaiannya dari apa? Ketebalan daging, bawor menang. Jadi makan satu kenyang. Kalau duri hitam, oke lah. Dari warna bagus, rasa bagus, tapi bijinya masih besar. Nggak setebal bawor lah ya kan gitu. Kalau musangking memang dia menang di manisnya, luar biasa manis kalau musangking. Tapi rasa-rasa lainnya, gurihnya itu masih agak kalah ya dengan yang lain itu gitu. Pada intinya bagus semua lah ya. Badannya bagus semua, tapi mereka juga punya kekurangan masing-masing. Bagi yang seleranya tentu ya, bagi yang punya selera pahit ya memang adanya di durian musangking, ada manis ada pahitnya. Kalau ada gurihnya ada itu di duri hitam ya. Kalau untuk mau yang tebal yang manisnya gurihnya ada juga di bawor. Semua dapat sebetulnya, cuman tinggal selera kita mau yang mana gitu. Iya, jadi untuk teman-teman ya kalau saya tetap kita tanam semuanya, ada bawor, musangking, durian kita tanam supaya tujuannya kita bisa merasakan semuanya. Jangan sampai tergiur dari omongan-omongan orang, oh ini bawor kita topping pakai ini. Padahal bawor yang sudah hidup, sudah terbukti kualitasnya, sudah mau berbuah, itu kok kita sia-siakan, kita nggak mau, sayang itu. Kalau kami tetap pertahankan yang sudah menghasilkan, yang lain belum tentu, karena itu baru katanya kan itu. Apalagi yang jenis-jenis baru masuk ini, kita kan belum tahu di sini adaptif atau tidak, terus rasanya berubah atau tidak, itu kan nggak tahu. Kalau bawor sudah pasti, kita sudah bisa beli hasilnya, sudah bisa kita makan, kita nikmati, itu yang pasti aja kita tanam. Ya mungkin sekian teman-teman ya untuk dari kami. Nanti kita lanjut part 2-nya untuk proses penyemprotan dan hasil yang sudah jadi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.